Mengapa banyak orang percaya pada zodiak, sementara yang lain hanya percaya pada data dan fakta ilmiah? Atau bagaimana bisnis berkembang dari toko kelontong sederhana menjadi perusahaan multinasional dengan sistem manajemen yang kompleks? Auguste Comte, bapak sosiologi, punya teori menarik tentang bagaimana masyarakat dan organisasi berkembang melalui tahapan penting yang masih relevan untuk teman-teman pahami sebagai calon manajer modern. Jadi, sekedar pengantar, Auguste Comte itu lahir di Prancis pada tahun 798 dan meninggal pada tahun 1805. Dia dikenal sebagai bapak sosiologi karena dialah yang pertama kali menciptakan istilah sosiologi dan menjadikannya ilmu tersendiri. Comte hidup pada masa pergolakan sosial setelah revolusi Prancis dan revolusi industri. Jadi dia benar-benar melihat kekacauan di sekitarnya. Dia yakin bahwa masyarakat itu perlu dipelajari secara ilmiah, sama seperti fisika atau biologi, untuk menciptakan keteraturan sosial menurutnya. Inilah yang dia sebut sebagai fisika sosial, yang kemudian menjadi sosiologi. Comte membagi konsep utamanya, yang diantaranya dan dia sebut hukum 3 tahap. Jadi teori paling terkenal dari Comte adalah hukum 3 tahap yang menjelaskan evolusi pemikiran manusia dan masyarakat. Yang pertama, dia menyebut tahap teologis. Jadi, bagi Comte, masyarakat itu menjelaskan fenomena itu melalui kekuatan supranatural. Contohnya, perusahaan yang gagal karena nasib buruk gitu misalnya, atau kesuksesan karena keberuntungan. Itu dihubungkan semua dengan hal-hal teologis. Ada yang disebut tahap metafisik. Jadi penjelasan ini beralih dari yang teos tadi, yang dewa-dewa, ke konsep abstrak. Misalnya, bisnis berkembang karena itu semangat di dalamnya, ada semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh orang-orangnya. Atau jiwa inovasinya. Ini istilah yang masih abstrak. Jadi dari perubahan teologis ke metafisis. Lalu tahap positif ilmiah menurutnya. Jadi positif itu objektif, bisa disentuh ataukah bisa dicapai gitu. Jadi masyarakat yang disebut masyarakat positif apakah objektum gitu ya, adalah mereka yang mengandalkan apa yang disebut pengamatan, observasi, eksperimen, dan data. Nah, contohnya perusahaan yang menggunakan analisa data, riset pasar, dan metode ilmiah untuk pengambilan keputusan. Itulah hukum 3 tahap Comte yang mulai dari yang teologis, metafisik, ke yang positif ataukah ilmiah. Jadi menurut Comte, masyarakat dan organisasi itu berkembang dari tahap teologis menuju tahap terakhir tadi, yang positif. Jadi setiap tahap lebih maju dari tahap sebelumnya. Inilah yang biasa kita dengar dengan istilah positivisme. Jadi Comte itu mempromosikan apa yang disebut positivisme. Keyakinan bahwa pengetahuan sejati hanya berasal dari metode ilmiah. Baginya, untuk memahami masyarakat itu, kita perlu mengumpulkan pertama data empiris. Kedua, mengidentifikasi pola dan hubungan. Ketiga, menemukan hukum sosial yang berlaku dalamnya. Ini mirip dengan pendekatan data driven yang populer di manajemen modern. Kemudian, bagaimana Comte melihat apa yang disebut tatanan sosial dan kemajuannya. Jadi dia percaya bahwa masyarakat itu butuh keseimbangan antara tatanan sosial, stabilitas tatanan sosial, dan kemajuan dalam artian perubahannya. Jadi, terlalu banyak tatanan tanpa kemajuan itu pasti menyebabkan stagnasi. Bayangin, kalau level-level tatanannya banyak, itu tak ada kemajuan di dalamnya berarti stagnan. Sehingga terlalu banyak kemajuan tanpa tatanan juga menyebabkan apa? Kekacauan. Jadi, banyak sekali kemajuan, tapi tidak ada tatanannya gitu, endingnya adalah kekacauan menurut Comte. Ini persis dilema yang dihadapi organisasi bisnis. Misalnya, bagaimana berinovasi ataukah maju sambil mempertahankan stabilitas operasional atau tatanan. Mungkin teman-teman bisa mengamati di beberapa tempat kejadian semacam ini. Relevansi dari Comte yang bisa dipinjam ya, khususnya untuk manajemen. Bagaimana teori Comte ini bermanfaat bagi mahasiswa manajemen seperti Anda ini? Kita bisa melihatnya dalam 3 hal. Pertama, belajar mengambil keputusan berbasis data. Jadi positivisme Comte itu mirip dengan manajemen berbasis bukti, evidence based management. Jadi sebagai manajer modern misalnya,
Teman-teman perlu mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya insting atau tradisi karena pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Diperlukan kata pendekatan ilmiah dalam bisnis. Seperti misalnya Orbi testing, analisa data, dan riset pasar. Itulah wujud tahap positif Berikutnya, memahami apa yang disebut manajemen perubahan. Konsep 3 tahap itu mengajarkan bahwa organisasi selalu berkembang. Jadi sebagai manajer, teman-teman perlu memahami di tahap mana organisasi saat ini berada dan bagaimana memfasilitasi perkembangan ke tahap berikutnya dari pengambilan keputusan tradisional menuju pendekatan yang berbasis data. Kalau tradisional melulu, pasti stagnan. Berikutnya adalah keseimbangan antara stabilitas dan inovasi. Prinsip tatanan dan kemajuan bagi Comp adalah bisa sangat relevan dengan manajemen. Jadi manajer efektif itu harus menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas. Di dalamnya ada proses, struktur, efisiensi gitu ya. Dengan kebutuhan akan inovasi. Inovasi itu apa aja? Kreativitas, flexibility, dan perubahan. Meskipun Combs itu hidup 200 tahun yang lalu, teori Combs tentang evolusi masyarakat dan pendekatan ilmiah bisa disebut masih relevan. Beberapa. Jadi sebagai calon manajer, ingatlah bahwa untuk pengambilan keputusan, ya pasti harus berdasarkan data. Memahami tahapan perkembangan organisasinya, keseimbangan stabilitas dan inovasi. Itu menarik di situ. Nah, menurut teman-teman, apakah keputusan manajemen yang Anda lihat ini itu lebih banyak berada di tahap mana? Teologis kah? Metafisik kah? Atau positif dalam artian sudah sampai pada tahapan ilmiah berbasis data? Silahkan eksplor lagi.